Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Embedded Design in Mixed Method Research. Ini adalah video kelima dari serial Mixed Method Research. Untuk 4 video sebelumnya, dapat Bapak dan Ibu saksikan di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan dari Embedded Design dengan ketiga desain di Mixed Method Research sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah explanatory, yang kedua adalah exploratory, dan yang ketiga adalah convergent design. Apa sih perbedaannya? Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di sini saya akan kembali membahas mengenai basic design of MMR. Dari diagram ini akan dapat terlihat perbedaan yang mendasar antara embedded design dengan explanatory, exploratory, maupun dengan convergent. Pertama adalah masalah timing. Kalau Bapak dan Ibu ingat, di video sebelumnya, masalah timing ini terkait dengan explanatory sequential misalnya. Dari kata sequentialnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ini ada urutan. Dalam proses pengambilan data dan analisanya itu ada urutan di antara kedua metodenya. Jadi kalau explanatory diawali dengan kuantitatif, kemudian diakhiri dengan kualitatif. Sementara exploratory sebaliknya, diawali dengan kualitatif, kemudian diakhiri dengan kuantitatif. Adapun convergent sedikit berbeda dengan sequential. Convergent ini proses pengambilan data dan analisanya dilakukan secara bersamaan, masing-masing independen, untuk kemudian ketika proses interpretasi ini hasilnya bisa dikonverge, atau jika menunjukkan hal yang sebaliknya, maka akan jadi diverge atau dikontraskan. Nah, ini masalah timingnya. Embedded seperti apa? Embedded ini dia bisa sequential maupun convergent. Ya, nanti akan saya berikan contohnya bagaimana embedded design ini bisa sequential atau bagaimana embedded ini bisa juga convergent. Ya, tergantung dari proses pengambilan data dan analisanya. Yang kedua adalah masalah mixing. Mixing di proses sequential, baik explanatory maupun exploratory, adalah ketika mulai ada peralihan dari satu metode ke metode berikutnya. Contoh, misalnya kita menggunakan explanatory. Berarti kita akan mulai dengan metode kuantitatif terlebih dahulu, baik itu pengambilan datanya maupun analisanya. Kemudian pada saat integrasi, berikutnya adalah ketika proses dari kuantitatif tersebut berubah menjadi kualitatif. Ya, di sana ada mixingnya ya. Kemudian setelah proses kualitatifnya berakhir, kemudian ada integrasi yang kedua. Ya, demikian juga dengan exploratory. Jadi ada proses integrasinya itu ketika berawal dari kualitatif kemudian beralih ke kuantitatif. Kalau convergent mixingnya adalah ketika kedua metode sudah dianalisa secara bersamaan, masing-masing independen ya, tidak saling terikat satu sama lain, kemudian ada mixing, ada proses integrasi di sana. Bagaimana dengan embedded? Nah, ini embedded juga tergantung dari desain mana yang dipakai. Karena nanti saya akan jelaskan di dalam slide berikutnya ini jenis-jenis dari embedded design. Ya, jadi mixingnya itu bisa saja sebelumnya, ya sebelum metode utama yang akan digunakan, bisa proses saat bersamaan, ya dengan menganut konsep convergent misalnya, ataupun saat setelahnya, ya before, during, dan after. Maksudnya bagaimana? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Weighing, masalah bobot. Kalau misalnya kita bicara masalah sequential, ya masalah urutan, kalau explanatory berarti weighingnya lebih banyak porsinya di kuantitatif. Kalau exploratory lebih banyak porsinya di kualitatif. Sementara convergent porsinya itu sama antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, sequential tadi masalah timingnya, ya weighingnya juga masalah bobotnya tergantung dari desain mana yang akan dipakai. Nah, bagaimana dengan embedded? Sekali lagi, embedded ini tergantung dari jenis desain yang mana yang akan dipakai. Ya, jadi bisa saja kuantitatifnya lebih dominan, bisa saja kualitatifnya lebih dominan. Tapi yang jelas bahwa embedded ini tidak bisa seperti convergent. Ya, jadi dia tidak memiliki bobot yang sama antara satu metode dengan metode yang lainnya. Yaitu weighing-nya ya. Nah, main points-nya dari embedded design yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua adalah bahwa kita tahu ada dua metode dalam mixed method, kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau Bapak dan Ibu menganut paham kuantitatif atau menggunakan metode kuantitatif dalam penelitiannya, maka metode kualitatifnya kemudian akan menjadi supporting sistemnya. Dia akan memberikan peran sebagai secondary role di sini. Ya, jadi karena fokus kita adalah di kuantitatif. Jadi kualitatifnya hanya berperan sangat-sangat minor, sangat-sangat kecil sekali. Demikian sebaliknya, kalau kita menganut paham kualitatif, maka kuantitatifnya hanya berperan sangat-sangat kecil sekali di dalam penelitiannya, gitu ya. Ini yang embedded design. Jadi oleh karena itu
porsinya tidak bisa equal antara quali dan quanti. Bobotnya itu tergantung pendekatan mana yang akan digunakan. Proses pengambilan data dan analisanya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, bisa sequential, bisa convergent, bisa sebelum primary data tersebut mulai diambil atau dianalisa. Misalnya tadi kita menggunakan embedded design ya, di mana proses misalnya menggunakan kuantitatif sebagai primary design kita. Karena itu kan kualitatifnya menjadi faktor suportif ya di sini. Kualitatifnya sendiri bisa kita taruh sebelumnya, sebelum masuk ke primary datanya ya, sebelum masuk ke kuantitatif sebagai primary desainnya. Kemudian atau juga bisa pada saat bersamaan proses pengambilan datanya dan analisanya. Maka kita secara nggak langsung mengadopsi convergent, atau bisa juga setelahnya. Ya, setelah misalnya kuantitatifnya sudah dibahas, baru kemudian kualitatifnya masuk. Tapi ingat, kita kembali lagi ke konsep dari embedded design, bahwa metode yang kedua hanya sebagai suportif, bukan berperan sama-sama dominan seperti metode yang pertama yang kita akan pakai. Nah, ini adalah main point dari embedded design. Ini sebenarnya cocok ya buat para peneliti yang sekiranya mau beralih menggunakan mixed method, tapi kemudian belum ada cukup resources, belum ada cukup dana maupun waktu untuk melakukan penelitian sekuensial misalnya. Nah, ini bisa dicoba dengan menggunakan embedded. Walaupun harus hati-hati, ada beberapa jenis embedded design. Nanti bisa dipilih oleh Bapak Ibu mana yang kira-kira cocok dengan sumber daya yang dimilikinya. Secara garis besar, inti dari basic embedded design adalah seperti ini ya, dalam desain ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam tabel, ya, di dalam diagram ini, quant adalah dominan di sini ya. Di bagian yang pertama, quant adalah dominan huruf kapital semua. Maka di sini artinya kualitatif hanya sebagai secondary, hanya sebagai pendukung saja. Fungsinya pun hanya minor di sini, hanya kecil sekali, tidak terlalu dominan. Sementara di diagram yang kedua ini kualitatif yang menggunakan huruf besar. Ini artinya primary design kita adalah kualitatif, sementara kuantitatifnya hanya sebagai supporting. Ya, ini untuk menunjukkan emphasize atau penekanan desain kita, penekanan penelitian kita itu ada di mana? Apakah kuantitatif, apakah kualitatif? Berarti metode yang satunya lagi adalah sebagai supportingnya, atau memiliki secondary role, peran yang tidak terlalu signifikan dibandingkan primary design kita. Ada 4 jenis menurut Creswell dan Planocar di dalam tipe dari embedded design ini. Yang pertama adalah mixed method experimental, yang kedua adalah mixed method case study, yang ketiga adalah mixed method participatory social justice, yang keempat adalah mixed method evaluation design. Di sini saya beri warna kuning untuk dua yang pertama. Kenapa demikian? Karena ini yang paling dominan ya di dalam embedded design, atau yang paling sering digunakan. Bahkan yang pertama, yang eksperimental, itu bisa dengan mudah Bapak Ibu temukan di dalam penelitian atau di dalam literatur. Jadi ini bisa dijadikan contoh jika Bapak Ibu punya basic kuantitatif, kemudian ingin beralih menjadi peneliti mixed method dan kualitatifnya hanya berperan sebagai secondary role, tidak dominan, maka metode eksperimental ini bisa diterapkan. Bagaimana dengan mixed method case study? Mixed method case study sendiri, kita tahu bahwa studi kasus itu jamak ditemui di penelitian kualitatif, walaupun ada juga di penelitian kuantitatif. Maka ketika dia ada di penelitian kualitatif, maka kita bisa temukan bahwa proses samplingnya misalnya, proses samplingnya akan spesifik menggunakan purposive sampling misalnya, kemudian snowball sampling dengan menggunakan interview dan sebagainya. Artinya desainnya memang betul-betul kualitatif, atau misalnya kuantitatif sebaliknya. Jadi menggunakan case study, misalnya studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian diambil 100-200 perusahaan misalnya. Seperti itu juga case study ya, artinya untuk kasus di negara Indonesia saja. Nah, bagaimana dengan mixed method? Artinya kita menggabungkan dua metode di sini, ya, menggabungkan dua metode di sini untuk membahas satu kasus yang sama, atau membahas kasus di beberapa lokasi atau multiple cases misalnya. Setelah Indonesia, Singapura, Thailand ya, bursa efeknya akan digabungkan, dia bisa menggunakan mixed method, itu bisa. Nah, ini juga cocok sebenarnya buat anak-anak S1 ya, untuk awal-awal misalnya ya. Tapi kualitatifnya lebih ke arah sebagai supportive. Yang ketiga adalah mixed method participatory atau social justice. Nah, ini case-nya adalah ketika kita ingin melakukan penelitian yang membahas isu-isu sosial di dalam komunitas atau di dalam masyarakat, di dalam wilayah. Ada social isu yang dibahas di sana, dan kita mencoba untuk menyelesaikan masalah atau isu tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan mixed method ini, participatory ini, kita menyertakan masyarakat
atau kita mengikut sertakan orang-orang yang terlibat langsung dan berdampak dari adanya masalah tersebut. Ya kita ada fungsi sosial yang berperan di sana. Jadi kita sebagai peneliti itu tidak bekerja sendirian. Ya karena goals kita adalah ingin menyelesaikan suatu masalah di dalam masyarakat atau masalah sosial dalam masyarakat. Maka kita menyertakan pihak-pihak yang berkompeten. Kita menyertakan pihak-pihak yang beririsan langsung dengan masalah tersebut. Entah itu stakeholder bisa siapa saja ya, bisa pemerintah, bisa masyarakat sekitar dan sebagainya. Jadi goals-nya adalah untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kita berangkat dengan sebuah theoretical framework terlebih dahulu. Ada teori yang membawa di sana. Social teorinya yang di sana kita bisa bawa dengan harapan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Yang keempat, mixed method evaluation design. Ini cocoknya adalah untuk project evaluation. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya resources yang panjang, baik itu waktu maupun dana, bisa menggunakan mixed method evaluation design. Jadi goals-nya ini lebih ke arah mengevaluasi atas project, bisa policy yang berasal dari negara misalnya ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak bisa dampaknya terlihat langsung di dalam jangka waktu yang pendek. Ya misalnya apa ya, pembangunan jalan tol misalnya ya, terhadap ekonomi masyarakat di wilayah sekitar, atau pembangunan bandara misalnya di satu wilayah. Bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat sekitar? Itu kan project evaluation ya. Jadi kita mix methodnya bisa jadi kita misalnya melakukan wawancara dengan masyarakat yang terdampak langsung dengan pembangunan bandara tersebut, atau misalnya kepada stakeholdernya, bisa pemerintah dan sebagainya. Kemudian kita menyertakan survei juga. Ya kan hasilnya harapannya tidak normatif gitu ya. Hasilnya adalah kita bisa melihat langsung mungkin 2-3 tahun kemudian baru terasa dampaknya. Jadi kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa oh ini bagus, ini tidak bagus. Dan ini kita bisa menggunakan mixed method evaluation design. Atau untuk perusahaan pun bisa seperti ini. Ketika kita launch produk baru, meluncurkan produk baru, kita bisa menggunakan evaluation design. Apakah produk ini bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya untuk masalah experimental design. Jadi dengan kata-kata eksperimentalnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ini basisnya atau primary design-nya adalah kuantitatif. Kita ingin menguji sebuah hipotesis berangkat dari sebuah teori. Oleh karena itu, kualitatif datanya lebih ke arah secondary, pendukung. Ya. Nah, intervensi atau penggunaan kualitatifnya bisa sebelumnya, bisa pada saat proses pengambilan data kuantitatifnya, atau bisa setelahnya. Eksperimental ini seperti ini gitu ya. Kualitatifnya sebagai minor, tidak terlalu dominan dibandingkan kuantitatifnya, tapi pada saat proses pengambilan data atau analisanya bisa sebelum, pada saat yang bersamaan, atau setelahnya. Ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya bisa dilihat di dalam tabel ini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Jadi, kalau misalnya pada saat proses sebelumnya seperti ini, pada saat proses yang bersamaan adalah seperti di tabel yang ke tengah gitu ya, di kotak yang tengah. Kemudian kalau misalnya dia proses kualitatifnya setelah adalah contohnya yang ketiga. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sendiri baca dari tabel ini. Bagaimana dengan case study? Tadi saya sudah sedikit memperkenalkan ya masalah case study itu kan berarti kita goals-nya adalah membahas sebuah kasus. Hanya saja pendekatannya tidak kuantitatif saja, tidak kualitatif saja, tapi ada penggabungan dari dua metode tadi. Bisa untuk studi kasus single entity, yang satu studi kasus, atau multiple cases. Ya, tujuannya bisa kita membandingkan antar wilayah misalnya, ya, atau misalnya ingin menguji atau ingin mengeksplor satu isu yang sama dari satu tempat. Seperti itu. Hasilnya bisa digabungkan atau bisa juga dikontraskan. Misalnya kita menggunakan kuantitatifnya ya, misalnya ingin menguji beda bagaimana dampaknya kalau misalnya produk ini di launch di Jakarta. Bagaimana dengan dampaknya jika produk ini di launch di Kota Bandung. Itu kan bisa dibandingkan ya, multiple cases gitu. Nah, pakai mixed method bisa ya. Yang tadi dua setelahnya bagian ketiga yaitu mixed method participatory dan mixed method evaluation tidak secara detail saya bahas di sini karena tadi yang saya bilang terkait dengan literatur contohnya sendiri pun tidak terlalu banyak, tapi main idenya sama, ya. Jadi dia lebih long term, ya. Participatory maupun evaluation ini lebih long term dan dia lebih practical base. Ini cocok sebenarnya buat policy paper nantinya. Bapak Ibu bisa menggunakan dua contoh mixed method yang tadi untuk policy paper. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh research paper. Kebetulan dua-duanya memang eksperimental. Tadi yang seperti saya bilang memang mudah ditemukan paper yang berbasis eksperimental. Karena memang mayoritas menggunakan kuantitatif sebagai foundation-nya ya, sebagai dasarnya. Yang pertama adalah yang dimuat di Modern Language Journal, ini Q1 menurut Skemago, Bapak dan Ibu bisa cek ya. Ini secara eksplisit di dalam judulnya pun ditulis an embedded mixed method study. Jadi memang sudah dinyatakan bahwa ini ada menggunakan mixed method, spesifiknya adalah di embedded.
Dan lebih spesifik lagi, di dalam metode yang digunakan di dalam paper tersebut ditulis bahwa dia menggunakan quasi experimental design, di mana ada penekanan di kuantitatifnya, ya, di fase awal. Jadi kita kalau ingat di video saya sebelumnya masalah explanatory sequential mixed method ini, maka ketika kuantitatif di awal diikuti dengan kualitatif berikutnya, ini adalah explanatory. Itu seperti itu. Jadi prosesnya pun akhirnya akan mirip seperti explanatory. Tapi hanya saja bedanya adalah ketika di embedded design ini fungsi kualitatifnya tidak terlalu dominan, ya, kuantitatifnya yang dominan. Bagaimana paper yang kedua? Paper yang kedua, ini examining the pattern of middle grade mathematics. Lagi juga ditulis secara eksplisit di judulnya dengan menggunakan concurrent embedded mixed method study. Nah, di sini dia secara spesifik, walaupun menggunakan concurrent embedded mixed method, jadi dia sebenarnya menggunakan explanatory secara tidak langsung gitu ya. Kenapa? Karena di sini secara spesifik dijelaskan sama dia bahwa dia menggunakan kuantitatif di awal, priority-nya di kuantitatif. Jadi first phase-nya menggunakan kuantitatif, kemudian second phase-nya menggunakan kualitatif. Tapi proses pengambilan datanya dia secara concurrent, bersamaan, di attach langsung. Nah, ini juga dimuat di jurnal Q2 ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa secara spesifik melihat secara eksplisit bahwa judul ini menyertakan, ya, menyertakan bagaimana paper ini menggunakan concurrent embedded mixed method dengan priority desainnya menggunakan kuantitatif, sementara kualitatifnya di embedded, di attach ke dalam kuantitatif, agar dia bisa memenuhi syarat sebagai kelompok mixed method study. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, dan seperti biasa, kedua paper tadi, termasuk slide ini akan saya berikan ke email Bapak dan Ibu semua jika Bapak dan Ibu membutuhkan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.